Selanjutnya, kalau sudah dari biji bunga, apa yang akan terjadi berikutnya? Kedua, maka biji bunga jika disiram akan tumbuh menjadi kecambah. Ini dia nomor 2, Kak. Aku akan tuliskan nomor 2 pada kotak ya. Halo adik-adik dan sahabat Erlangga, bertemu lagi bersama Kauli dan Kak Tania di Bermain dan Belajar bersama Erlangga for Kids. Hari ini Kak Tania nampaknya baju Kak Tania bercorak warna-warni. Iya bener nih, aku memakai corak bunga-bunga Kak. Lihat aku juga nih Kak. Wah. Nah, Kak Tania tahu nggak, hari ini kita akan beraktivitas bersama dari sebuah buku dengan judul Seri Asik Belajar Tematik dengan judul Tumbuh-tumbuhan untuk adik-adik berusia 5 sampai 6 tahun. Kita kan pakai baju yang bercorak bunga-bunga nih Kak. Kak Tania ingat nggak ada lagu yang bercerita tentang tumbuh-tumbuhan dan khususnya bunga? Betul, aku ingat Kak. Di mana tumbuh-tumbuhan dan bunga itu ada di sebuah kebun. Betul ya? Oh betul. Gimana kalau kita ajak sahabat Erlangga untuk nyanyikan lagu Lihat Kebunku. Ayo, ayo. Yuk. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Ada banyak sekali bunga-bunga yang ada di kebun. Nah, seperti yang adik-adik tadi dengar lewat lagu, kalau bunga itu tumbuh dan banyak sekali ya. Betul. Ada mawar, melati, dan juga bunga-bunga lainnya. Tapi Kak Tania tahu nggak, kalau bunga itu tumbuh melalui proses. Jadi tidak langsung menjadi bunga yang indah, tapi ada tahapan-tahapannya. Wah, aku mau tahu dong Kak, tahapannya apa saja sih? Sahabat Erlangga di rumah juga pasti mau tahu nih Kak. Betul. Nah, di dalam buku ini ada tentang pertumbuhan bunga. Nah, Kak Tania lihat deh, ada beberapa kotak dan gambar. Ada kata-kata kecambah, biji bunga, lalu bunga matahari, daun dan batang. Nah, Apa yang akan kita lakukan nih nah Kak? ini dia Kak. Kita akan mengurutkan gambar proses pertumbuhan tanaman ini, tanaman bunga, dan tuliskan urutan bilangannya di dalam kotak. Jadi kita akan ngurutin nih Kak Tania. Oke. Pertama kali, ternyata tumbuhan itu, khususnya bunga, dimulai dari biji bunga. Dari yang kecil dulu ya. Kecil dulu. Kalau Setelah begitu, biji bunga, lalu akan tumbuh kecambah. tumbuh pelan-pelan. Berikutnya, jika disiram dan dirawat dengan baik, maka akan tumbuh daun dan batang. Wah, ini ya, setelah ada daun, ada batang, pastinya akan tumbuh bunga. Di sini tulisannya bunga matahari, Kak. Nah, jadi urutannya adalah seperti ini. Coba katanya boleh bantu pegang? Oke. 1, 2, 3, 4. Mulai dari biji bunga, Biji bunga. kecambah, lalu ada daun dan batang, dan terakhir menjadi bunga. Nah, kita lihat nih Kak, di sini kan berarti tadi kita sudah tahu urutannya. Katanya boleh bantu Kak Uli untuk menuliskan urutannya? Oh boleh dong. Nah, sahabat Erlangga juga bantu ya. Masih ingat nggak nih urutannya apa saja? Kita mulai dari yang Yang pertama. pertama masih ingat? Yang pertama adalah yang kecil. Yang kecil? Yang mana ya? Biji bunga. Betul, berarti kita tuliskan angka 1. Nah, selanjutnya kalau sudah dari biji bunga, apa yang akan terjadi berikutnya? Kedua, maka biji bunga jika disiram akan tumbuh menjadi kecambah. Ini dia nomor 2 Kak. Aku akan tuliskan nomor 2 pada kotak ya. Ketiga, setelah kecambah, maka kita harus siram dan rawat dengan baik sehingga tumbuh daun dan batang Kak. Nomor 3. Betul, proses nomor 3. Dan keempat, bunga yang dirawat dengan baik, disiram dengan baik, akan tumbuh menjadi bunga, akan tumbuh bunganya. Betul, kali ini adalah bunga matahari. Ini adalah proses yang keempat.
Wah, sudah lengkap berarti prosesnya ya Kak? Sudah. Nah, jika teman-teman melihat bahwa bunga itu tadi ada bagian-bagiannya ya Kak? Oh iya betul. Betul sekali. Kalau punya gambar di sini ada akar, daun, batang, dan bunganya. Nah, masing-masing daripada bagian ini, bagian bunga seperti juga bagian badan kita kata Nia, punya fungsinya masing-masing. Begitu juga dengan tumbuhan. Kita mulai dari akar. Boleh memberitahu aku dan juga sahabat Erlangga. Tentu. Fungsinya apa saja bagian-bagian bunga ini? Katanya kita mulai dari bawah. Boleh. Di bawah ada apa ini Kak? Akar? Betul sekali, ada akar. Fungsinya akar kata Nia untuk membawa air dari dalam tanah. Oh, supaya nanti dia bisa tumbuh lebih kuat dan juga lebih besar ya Kak? Betul. Selanjutnya Kak? Berikutnya ada batang. Ada batang. Sahabat Erlangga tahu apa fungsi batang pada bagian bunga? Apa Kak Uli? Batang digunakan untuk menopang bunga agar dapat berdiri, juga untuk membawa makanan yang tadi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Oh, ternyata perannya penting ya Kak? Penting. Tapi ada juga yang tidak kalah penting katanya. Oh iya. Ada daun. Oh, daun. Betul-betul. Nah, katanya pernah lihat dapur kan di rumah? Pernah. Nah, si daun ini Ya. adalah dapurnya tumbuhan. Wah, ternyata bukan hanya ibu dan kita saja yang punya dapur di rumah, sahabat Erlangga. Tapi bunga juga punya dapur dan dapurnya memiliki peranan penting dipegang oleh Daun. Di daun akan ada yang namanya proses fotosintesis. Di sana adalah proses untuk memasak makanan tumbuhan agar dapat tumbuh. Oh, ternyata semua itu diolah atau dimasak dengan seluruh bagian-bagian bunga ini supaya dia bisa menjadi tumbuh lebih kuat lagi ya Betul Kak? sekali. Dan yang paling penting, setelah tadi makanannya sudah sampai ke seluruh bagian tumbuhan, maka akan tumbuh bunga. Wah, yang paling cantik yang ada paling atas ya. Iya, di bunga ini akan ada biji-bijinya, lalu di sana nanti bijinya bisa menjadi bunga-bunga berikutnya. Oh iya. Iya, bunga nanti biji-bijinya itu akan disemai dan akan menjadi bunga berikutnya. Oh, berarti kalau aku ingin memiliki bunga yang sama, aku tidak perlu beli lagi Kak. Tentu saja teman-teman dapat juga membudidayakan bunga tersebut, jadi punya banyak bunga. Wah, jadi seperti lagu yang tadi kita nyanyikan ya, kebunnya adik-adik menjadi lebih indah. Menyenangkan sekali nih Kak. Tentu. Kalau tadi kita sudah belajar tentang bagian tumbuhan, berarti kita sudah siap akan melihat tumbuhan lainnya. Tada! Bunga. Kita akan menempel bunga. Oke, Nah, jadi kita membutuhkan lem. lem. Adik-adik, di dalam buku yang sama, di lembar bagian belakang, akan ada lembar yang dapat digunting. Nah, setelah teman-teman menggunting, lalu akan ada seperti ini ya kata Nia ya. Oh iya betul. Ini dia. Oke, aku Lembaran yang sudah digunting tadi, kita cocokkan ke lembar aktivitas yang ini. Wah. Ini memberikan tantangan tersendiri untuk sahabat Erlangga mencocokkan. Kira-kira kalau kata Nia punya potongan gambar ini, dia akan cocok dengan bagian bunga yang mana ya? Aku lem dulu ya Kak ya. Oke, baiklah. Akan ada 4 adik-adik, jadi kita akan menempel bunga. Instruksinya adalah gunting gambar di lembar peraga dan tempelkan pada tempat yang sesuai. Yang pertama, kita akan lihat katanya kira-kira yang mana nih ya? Aku tahu. Dadah. 1, 2, 3, 3, 4. Yang mana? Yang mana? Ah, betul. Aku akan tempel di sini. Betul ya Kak? Iya, betul. Yeay. Wah, Cocok. hebat nih sahabat Berikutnya. Oh, ini sepertinya bunga matahari ya kata Nia Oh ya? iya betul. Iya, iya. Adik-adik juga dapat mewarnainya ya. Berikutnya kata Nia mau pilih yang mana? Aku mau pilih yang mana ya Kak? Aku pilih yang ini deh. Wih, baik. Kita cocokkan dengan bunga. Ini Sepertinya ini agak sulit. Kalau Iya. aku punya bagian gambar ini teman-teman, ini akan aku taruh di bagian bunga yang mana ya? 1, 2, 3. Yang mana Mulai adik-adik? dulu ya. Sepertinya karena itu batang, ada 2 nih nampaknya. Antara nomor 1 atau nomor 3 yang ini. Kita lihat ya. Yang mana ya? Aduh,
akan menempel di sini. Betul. Yeay. Cocok sekali. Pas. Berikutnya kata Nia. Berikutnya. Yang ketiga, kata Nia mau pilih yang mana? Aku mau pilih yang ini apa yang Oh, ini? yang ini boleh? Oh, yang ini baik. Ini sepertinya bunga mawar ya, Kak? Betul. Kira-kira Seperti di lagu tuh ya. mawar warnanya melati. indah. Indah. Mawar berwarna merah dan tentu saja indah. Wah, kalau ini Ini- kira-kira bunga apa ya? Nampaknya pasangan bunga yang aku mau tebak. Apakah yang ini, Kak? Sepertinya betul. Kita coba tempel. cocokkan. Yeay. Betul. Dan terakhir, Ini bunganya Ini bunga. terkenal, Kak. terkenal sekali ya. Jadi tahu nggak? Bunganya sangat terkenal. Oh, kalau ini katanya bunga yang kita yang tadi Oh, ya, namanya apa, bunga Kak? tulip ya. Betul. Nah, kalau ini coba ya, sambil katanya akan menempel, sahabat Erlangga sambil tebak kira-kira ini bunga apa. Kata kuncinya adalah bunga ini terkenal sekali di Indonesia ya, Kak. Bentuknya besar. Kita tempel Kita ya. tempel. Oh. Apa kira-kira? Bunga apa, Kak Uli? Apakah ini bunga refleksi Arnoldi maksud katanya? Betul sekali. Nah, tapi katanya ada juga bunga yang mirip seperti ini nih. Oh, Kembang sepatu. kembang sepatu. Wah, ternyata aku salah nih. Ternyata ini namanya adalah kembang sepatu. Berarti Kak, kalau Rafflesia arnoldi lebih besar lagi Lebih ya? besar lagi. Sepertinya kalau bunga kembang sepatu ini ada deh di halaman rumahku, Kak. Warnanya merah bukan kata Nia? Kalau aku punyanya yang kuning, tapi ada juga yang merah. Wah, ternyata bunga itu punya banyak warna ya. Nah, sahabat Erlangga punya bunga di kebunnya yang mana saja? Ada banyak pasti Banyak Kak, ya? mawar, melati, wah banyak sekali. Nah, kata Nia dan Sobat Erlangga semua, itulah aktivitas kita tadi tentang tumbuh-tumbuhan, khususnya yang kita pelajari adalah tentang bunga. Bagaimana dengan adik-adik? Bunga apa saja yang ada di halaman rumah adik-adik? Kalau kata Nia ada kembang sepatu tadi, kemudian aku juga punya bunga telang. Bunga telang yang warnanya ungu. Betul. Oh, iya. Nah, Kak Uli yakin pasti adik-adik juga sudah melihat banyak sekali bunga. Kita akan bertemu di aktivitas selanjutnya ya adik-adik. Dah.